Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Mas Reza sebagai penutup, Mas. Meskipun tadi Mas Reza mengatakan tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada fakta-fakta yang kemudian yang bisa ditampilkan kepada publik. Sejumlah segmen mengacu pada yang disampaikan oleh Pak Nikolai, memandu saya untuk berpikir adakah kemungkinan bahwa almarhum meninggal dalam sebuah situasi skandal. Tapi anti klimaks pada segmen sebelumnya, Pak Nikolai buka suara tentang TPPO, tentang judi online. Saya jadi bertanya-tanya, ini kita akan meniti kasus ini lewat jalur sebelah mana? Sehingga dengan segala hormat, ketika direct evidence belum tersedia, semuanya menurut saya baru sebatas circumstantial evidence, informasi dari Pak Nikolai justru membuat sengkarutnya semakin parah. Dan saya tidak membayangkan bahwa otoritas selevel Polda Metro Jaya akan cukup punya kewenangan dan kemampuan untuk menyibak kasus ini seandainya betul-betul dikaitkan dengan TPPO dan judol yang notabene kasus kejahatan lintas negara. Oke. Alhasil, haruskah ditarik ke tingkat Mabes Polri? Silakan saja. Tapi pada sisi lain, kalau kemudian narasi yang terbangun sekian banyak justru adalah berkaitan dengan skandal, maka muncul pertanyaan, untuk apa pula kasus ini ditarik ke tingkat Mabes Polri? Karena menurut saya, Polda Metro Jaya pun punya kecakapan untuk itu. Baik, singkat saja closing statement. Ya, saya mendengar apa yang Pak Reza sampaikan ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan berkaitan dengan TPPO dan judol itu berdasarkan beberapa penugasan di mana almarhum pernah menangani masalah TPPO menjadi saksi kunci di Jepang. Ya kan? Ini pasti ada ketersinggungan dan kepentingan pihak lain yang merasa dirugikan. Itu menjadi salah satu pintu masuk. Hal lain adanya seperti tadi dikatakan skandal, misalnya dengan check-in 24 ini. 24 kali. Nah, bagi saya sebenarnya pintu masuk utama itu lewat skandal ini. Karena tidak tertutup kemungkinan dalam dunia gelap, dunia senyap, itu selalu berhubungan dengan wanita. Taruhlah dunia intelijen. Itu selalu dikedepankan wanita untuk mengungkap satu kasus atau mendapatkan informasi suatu kasus. Dan ini menjadi suatu kebiasaan yang terjadi di dunia intelijen. Oke, artinya apa yang ingin Anda sampaikan? Bisa saja skandal ini juga pintu masuk untuk TPPO. Oke, dari Karena tim dia kuasa mengungkap, hukum ya, melihatnya seperti itu. ya, karena ini bisa saja mereka bertukar informasi antara dua Pak belah Niko pihak. ingin mengatakan V adalah kaki tangan dari sindikat TPPO dan judol, begitu? Bukan sindikat itu, dia bukan sindikat. Tetapi dia bisa mendapat informasi tentang permasalahan dari si ADP. Oke. Dengan mereka berhubungan cukup dekat, ya bisa dapat. Mungkin ada keterangan lain yang bisa didapatkan, bisa didalami oleh ada pihak curhat, penyelidik. ada curhat antara Baik. mereka tentang penanganan kasus itu. Bisa masuk. Baik, Bu Hanifah. Ya, pada akhirnya di saat ini kita bukan mencari siapa melakukan apa, tetapi bagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti itu bisa dibuka dengan gamblang sehingga kasus ini bisa tidak berhenti sampai di sini. Kita mengetahui siapa sebetulnya di balik semua ini. Oke, baik. Terima kasih. Mas Nova, harapan warganet. Kalau harapan yang banyak sekali disampaikan oleh warganet adalah kejelasan, transparansi. Dari berbagai macam fakta-fakta yang disampaikan oleh kepolisian, apa hubungannya dengan kematian Arya Daru. Transparansi itu sangat penting. Warganet menanti betul sampai kemana ujung dari kasus ini. Karena jika ini ada ujungnya adalah kasus TPPO, tentu saja kita harus menjadi bersiap-siap. Karena ini kasus lintas negara, pasti akan ada Arya Daru berikutnya. Kalau ujungnya adalah kasus ini masalah asmara, maka bukan berarti kita harus memaafkan pelakunya, meskipun kita bersimpati kepada pada istrinya, tapi bukan berarti kita bisa memaafkan pelakunya. Apa yang dilakukan Arya Daru mungkin salah, tetapi kita tidak bisa membiarkan pelakunya bebas begitu saja. Oke. Saya kira begitu yang disampaikan. Terima kasih. Pantas sebagai penutup, apakah pantas naik ke penyidikan? Ya, justru saya agar ini segera dilakukan, saya investigasi, pelajari kembali kejanggalan-kejanggalan yang ada. Karena selama saya jadi penyidik, adanya tindak pidana ini diawali dari kejanggalan dan ketidakwajaran. Ketika sesuatu berjalan dengan wajar, itu tidak akan terjadi
tindak. Kedua juga ini mohon maaf sekali, Polda ini mampu tolong tracking daripada jejak digital. Maaf, saya dulu membuka kasus Cak Munir ini semuanya bisa terungkap dari jejak digital. Padahal itu saya dulu tahun berapa, 10 tahun yang lalu. Dan sekarang pasti lebih canggih. Di sana nanti akan dibuat sebuah jaring laba-laba, di mana semua yang tadi disampaikan Pak Niko, si Adi demen babi ini bisa terungkap di apa? Di sana siapa apa, dengan apa, dan lain-lainnya itu bisa terungkap di sana. Nah, juga tolong agar didalami kembali tentang hasil-hasil otopsi, hasil-hasil forensik. Nanti sambungkan hal ini dengan yang sekarang sudah apa. Jadi itu, dan saya sangat berharap karena ini reformasi kepolisian, ini salah satu tolok ukur. Seandainya ya Polda Metro Jaya tidak bisa mengungkap ini mungkin satu pertaruhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Polda Metro Jaya sangat-sangat bisa untuk mengungkap masalah ini. Baik. Karena ini di DKI. Saya pernah di Polda Metro Jaya juga. Kalau khusus di DKI Jakarta, jaringan Polda Metro Jaya, maaf, bukan saya mengecilkan Mabes Polri, lebih baik daripada Mabes Polri. Jadi sebaiknya ya ditangani oleh Polda Metro Jaya. Baik, dan itu saja sesuai dengan masyarakat. Baik, dan itu juga ditunggu oleh publik untuk membuka kasus ini lebih transparan. Pak Anton, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Singkat saja, waktu kita sudah habis. Ini, HP dari almarhum temukan. Oke, itu kemudian akan membuka menjadi tabir. salah satu Ya, kuncinya. yang dikatakan hilang tuh pasti ada, pasti temu. Oke, baik. Itu bisa membuka tabir. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana penyelidikan ini selengkapnya. Ya. Saya tutup, kasus kematian Arya Daru masih jauh dari kata selesai. Ada temuan baru yang juga memunculkan pertanyaan baru. Namun pada akhirnya pengusutan kasus yang profesional, transparan, dan berbasis faktalah yang akan mengungkap kebenaran kasus ini. Apakah Arya Daru bunuh diri atau ada tangan lain yang terlibat? Karena keadilan bukan sekedar putusan tetapi perjalanan menuju kebenaran. Saya Elvira Karunisa pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Plus malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.